You didn't have to cut me off like that. Now we want nothing. I don't even need your love, but you treat me like a freak, and I feel so low. Saatnya berpetualangan, datang ke Taman Pelangi. Bersama teman-teman semua, yuk kita saling membantu. Aku punya tas pelangi dengan si Joko. Bergegaslah ayo segera berpetualang. Saatnya rainbow. Halo everyone, kembali lagi dengan saya Septi Fitria dengan NIM 228420096. Saya merupakan mahasiswa semester 6 Pendidikan Guru Sekolah Dasar Institut Pendidikan Indonesia Garut. Di sini saya akan melanjutkan review buku yang berjudul Baca Buku Ini Saat Engkau Gagal. Pada video kali ini saya akan mereview bab 2 dengan judul Keseimbangan Hidup. Keseimbangan hidup merupakan suatu hal yang harus kita lakukan, dalam artian ketika kita sedang berada dalam suasana kecewa karena gagal atau sakit hati karena kekalahan, maka kita juga harus bisa seimbangkan suasana hati kita supaya tidak terlalu terhanyut dalam suasana itu. Karena akan banyak sekali dampak yang terjadi ketika kita tidak bisa menyeimbangkan perasaan itu. Oleh karena itu, berikan sejenak hati kita untuk mengembalikan energi positif, misalnya dengan jalan-jalan, dengan shopping, olahraga, atau melakukan aktivitas yang merupakan hobi kita. Kalau ada pertanyaan tentang apakah lingkungan mempengaruhi kesuksesan dalam hidup kita, jawabannya tentu iya. Mengapa? Karena memang satu hal penting yang sangat berpengaruh dalam kesuksesan hidup adalah kita harus pintar memilih teman, supaya kita pun tidak terjerumus kepada perilaku dan pikiran yang negatif. Bergaulah dengan mereka yang bisa memberikan solusi ketika kita dalam masalah. Bergaulah dengan mereka yang selalu mengingatkan kita tentang apapun. Dan bergaulah dengan orang yang bisa memotivasi dalam kehidupan kita. Memilih teman bukan bermaksud sombong atau bermaksud negatif lain. Memilih teman dengan maksud bisa membantu kita dalam memperbaiki diri, bukan menjadikan diri kita semakin nakal atau lupa diri. Jangan sampai kita salah bergaul dan terjerumus ke dalam lingkungan pertemanan yang tidak baik. Lalu selanjutnya, bayang-bayang yang terlintas pertama kali ketika kita ingin mendapatkan sesuatu tentunya adalah sebuah usaha. Karena usaha merupakan proses dalam kehidupan yang bisa menentukan sukses atau gagalkah kita. Jika dalam proses tersebut kita mengalami kegagalan lalu menyerah, maka bisa dipastikan kita tidak akan sukses. Dan sebaliknya, jika dalam proses mengalami kegagalan lalu kita tetap berusaha memperbaiki diri dan terus berjuang, maka bisa dipastikan kita akan sukses. Dalam buku ini ditulis ada 3 kunci berani sukses. Yang pertama, berani menentukan target. Seperti apa target yang akan kita capai. Yang kedua, berani mulai melangkah. Bagaimana langkah yang akan kita lalui. Dan yang terakhir, berani mewujudkan sampai sukses. Kiat-kiatnya kita akan seperti apa. Dalam buku ini juga ditulis sebuah kata-kata motivasi, yaitu janganlah memulai sesuatu yang tidak ingin kita selesaikan, dan jangan menghentikan sesuatu sebelum kita selesaikan. Karena ketika kita sudah memulai sesuatu itu menggunakan dengan hati, maka hal yang kita kerjakan itu sebenarnya akan menghasilkan antara bahagia dan kecewa. Untuk itu, jangan terlalu berharap yang berlebih. Fokuslah dengan apa yang sudah kita lakukan, karena usaha tidak akan mengkhianati proses, yang kemudian akan menghasilkan perasaan bahagia dan bangga terhadap suatu hal yang sudah kita mulai sebelumnya. Dan yang terakhir, kesuksesan sebenarnya merupakan berkah dari hasil kerja kerasnya kita mengalahkan kegagalan dalam hidup. Terlebih lagi dengan kita mampu melawan diri kita sendiri dari perasaan-perasaan yang negatif. Karena ketika kita tidak pernah mampu mengalahkan diri kita sendiri, maka kita pun akan menjadi seseorang yang kalah dan gagal dalam hidup. Sekian video review bab 2 saya. Mudah-mudahan bisa memotivasi untuk diri saya sendiri dan untuk semua yang sudah menonton.